Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Isbafatin Nurfaza dengan NIM 0514563393. Saya berasal dari Prodi Sistem Informasi PBJJ Bandung. Pada kesempatan kali ini saya diberi tugas tutorial 2 analisis dan visualisasi data. Langsung saja ke tugasnya. 1. Gunakan informasi berikut untuk menjawab pertanyaan. Ketikkan dataset pada file Excel. Kalau mendapatkan nilai asal dikalikan 10.000. File Excel ini sudah dikasih di sini ya, di soal. Oke, selanjutnya install paket berikut jika belum terinstall. Lalu load paket menggunakan fungsi library. Seperti ini caranya. Lalu lakukan regresi linear sederhana dengan mengikuti langkah-langkah berikut. Untuk yang A, gunakan put histogram untuk cek apakah variabel terikat berdistribusi normal atau tidak. Jelaskan interpretasi histogram tersebut. Oke, untuk yang B, gunakan scatter plot untuk cek apakah variabel terikat dan bebas memiliki hubungan linear. Interpretasikan hasil grafik tersebut. Oke. Yang C, lakukan regresi linear sederhana dan jelaskan hasil regresi tersebut. Yang D, gunakan perintah metode ini. Lalu untuk cek homoskedastisitas ya. Lalu interpretasikan hasil plot. Lalu yang E, visualisasikan hasil regresi menggunakan grafik dengan langkah-langkah berikut. Ada plot data poin pada grafiknya, lalu ditambahkan garis regresi hasil linear pada data yang sudah diplot, tambahkan persamaan untuk garis linear. Lalu yang keempatnya, beri judul dan label yang sesuai untuk sumbu X dan Y. Oke, kita langsung saja ke pengerjaannya. Oke, untuk mengambil si data Excel tadi, tinggal di copy saja dari properties. Sekarang kita lanjut untuk membagi namanya. Soal ternyata ada kalau pendapatan nilai hasilnya itu dikalikan dengan 10.000 ya, kalau pendapatannya. Oke, kita langsung saja berikan. Oke, di sini sudah berhasil. Kita coba lihat tadi. Review. Oke, data. Oke, ternyata saya tipu. Kita lihat di sini sudah ada kolom pendapatannya, pembagiannya sudah nampak di sini. Data itu ada sebanyak 498. Kita langsung saja ke yang nomor A. Oke, sekarang kita masuk ke yang A ya, bagian A. Lalu gunakan histogram untuk cek apakah variabel terikat berdistribusi normal atau tidak. Jelaskan interpretasi histogram tersebut. Oke, kita langsung saja.
kita coba. Ini numerik. Oh, berarti kita harus ubah dulu ya ke numerik seperti yang pendapatan tadi. Seperti ini ya. Baru kita coba membuat histogram kembali. Seperti ini. Oke, di sini sudah muncul ya histogramnya. Saya besar sedikit. Sekarang kita lanjut ke yang B, yaitu gunakan scatter plot untuk cek apakah variabel terikat dan bebas memiliki hubungan linear. Lalu interpretasikan hasil grafik tersebut. Interpretasinya nanti saya akan tulis di laporan. Kita langsung ke pengerjaannya yang B. Sekarang oke, kita langsung coba enter. Oke, ini adalah sketsa plot pendapatan dan kasus ke bagiannya. Seperti ini. Kita lanjut. Oke, kita lanjut yang C ya. Lakukan regresi linear sederhana dan jelaskan hasil regresi tersebut. Oke, kita langsung saja ke pengerjaan. Oke. Oke, sini sudah muncul ya tambahnya. Oke, untuk sedikit penjelasannya, di sini tuh kita lihat di sini tuh ada 7,12 yang ini ya. Itu hasilnya positif, berarti jika pendapatan itu meningkat, maka kebahagiaan juga akan ikut meningkat maksudnya. Oke, kita lihat juga di p-value ya. Yang 2E ini itu pokoknya lebih kecil harusnya daripada 0,05. Itu kan lebih kecil dari 0,05. Jadi ada hubungan antara pendapatan dengan kebahagiaan itu secara signifikan dari statistiknya. Oke, kita ke yang bawah ini, yang R squared ya. Yang di R squared ini ada yang 0,7452 ya. Ini tuh kurang lebih 74%, 74,52% berarti ya. Itu menunjukkan ada variabel kebahagiaan yang bisa dijelaskan gitu ya dari variabel pendapatannya gitu. Jadi ada hubungannya seperti itu. Oke, kita lanjut saja ke yang selanjutnya. Oke, kita lanjut ke yang D ya. Gunakan perintah ini ya, plot nama variabel tadi yang kita. Lalu untuk cek homos kedastisitas ya. Kita perhatikan hasil plotnya. Oke, kita langsung saja ke pengerjaannya. Oke, di sini terlihat ya yang residual versus fitted-nya. Di sini si titik-titiknya tuh ya menyebar secara luas dan tidak ada membentuk seperti bentuk tertentu ya. Jadi itu bisa diasumsikan homoscedastisitasnya itu terpenuhi ya, bukan yang hetero. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke yang E ya. Yaitu visualisasikan hasil regresi menggunakan grafik dan langkah berikut. 1. Plot data points pada grafik. 2. Tambahkan garis regresi linear pada data yang sudah diplot. Oke. 3. Tambahkan persamaan untuk garis linear.
4. Beri judul dan label yang sesuai untuk sumbu X dan Y. Oke, kita langsung saja ke pengerjaannya. Oke, di sini saya membuat lagi sebuah sketcher plotnya. Lalu seperti di soal, saya akan menambahkan garis regresinya. Oke, di sini saya sudah menambahkan garis regresinya. Sebelah ini untuk menambahkan si garis ini, warnanya merah seperti itu. Nah, ini sedikit interpretasi dari saya. Garis merah ini tuh menunjukkan semakin naik atau semakin meningkat. Jadi ini tuh menunjukkan bahwa kalau misalkan semakin pendapatannya naik, maka kebahagiaannya juga akan naik gitu. Lihat dari garis ini yang semakin meningkat ya. Oke, saya lanjut untuk menambahkan garis linearnya. Lanjut untuk menambahkan persamaan garis linearnya. Oke, ini hasilnya. Lalu di sini kita lihat yang di sini, di ini pendapatan. Itu maksudnya jadi hasil regresi ini tuh menunjukkan kalau ada setiap kenaikan pendapatan, maka kenaikan kebahagiaannya tuh sebesar ini, seperti itu, yang 7.123 9 sampai sana. Ini lalu untuk yang sumbu X sama Y nya ya, itu udah ada di sini, yang X ini pendapatan sama kebahagiaan udah diberi nama. Mungkin cukup sekian dari saya. Untuk interpretasi yang lebih formal dan lebih lanjutnya mungkin saya letakkan di laporan. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kurang jelas. Saya Isbah Fatir mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.